من فضة الحضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني من حضرة الشيخ مسلم المدني من حضرة مهدي أحمد بن زيد حضرة الضابط المعطل محمد بن علي بعد من حضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان من حضرة الشيخ محمد بن سليم لحضرة أبي عمر النقاص لحضرة أبي عبد الحدد لحضرة الشيخ أحمد شرف بن لحضرة الشيخ كشف الأمر بن لحضرة الشيخ شرف عبد بن لحضرة الشيخ أبو محمد حميد بدر بن ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجنا وذريتنا الله ولدرجات من الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا إن الله يغفر ويرحم ثم الفاتحة أحمد رزقنا علما نافعا والعلم خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينبه قلوبنا وغالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sallallahu alaihi kitab tabdil khairul akhbar. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan daripada sahabat Anas bin Malik annahu qala, bahwasanya berkata, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah, idza wudi'al mayyitu fil qabri, apabila diletakkan mayit itu dalam kuburnya, wa uhila lit at-turabu, dan diratakan diuruk dengan tanah, alaihi atasnya, yaqulu ahluhu wa auladuhu, berkatalah keluarganya dan anak-anaknya, wa sayyidah, wahai ayah kami, wahai patuanan kami, wa syarifah, wahai orang yang mulia, panggilannya. Fayaqulul malakul muwakkalu, maka berkata malaikat yang diwakilkan di dalam kubur, atas mau ma yaquluna, kata malaikat, wahai mayit, apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan di luar? Fayaqulu na'am, berkata si mayit, ingkih pun wahai malaikat. Fayaqulu anta kunta syarifan, mereka berkata demikian, engkau dahulunya mulia. Fayaqulul abdu hum yaquluna dzalika, ujar malaikat, engkau dikatakan mereka mulia, maka berkata si mayit tadi, yaquluna dzalika, mereka berkata apa itu Pak? Ya laitahum yaskutuna, maka celakalah, ujar malaikat, celaka engkau. Yaskutuna, mereka setelah mengucapkan seperti itu mereka berdiam. Fayadghabuhul qabru, maka digapitlah akan dia oleh kuburnya. Ujar malaikat, kau sini tidak mulia lagi. Betul engkau dulunya di dunia mulia, punya pangkat, punya macam-macam, tapi di sini bukan lagi tempatnya mulia. Dijepitlah akan dia oleh kuburnya. Fatakhtalitu adla'ahu, maka bercerai-berailah tulang rusuknya, artinya rapai, jepit bumi. Wa yunadi fi qabrihi wa 'azma, memanggil seseorang tadi di dalam kuburnya si mayit. Wa 'azma, alangkah aduh kubur ini jadinya, kubur ini menggapit diriku, besarnya siksaan kepadamu. Wa adalla maqama, aku ini sengsara di sini, hina di sini. Wa nadamata, aku ini hina di sini. Wa anafi su'ala, terus menerus lawan aku pertanyaan kada sing ampihan, pertanyaan malaikat
hatta tadkhula awwal lailati Jum'atin min Rajab. Demikian itu berlangsung sampai masuk pada malam pertama, malam Jumat di bulan Rajab, min amihi, dari tahun kematiannya. Misalnya mati di malam bulan Rajab, kemudian setahun sampai setahunnya, nah itu aja pertanyaannya. Di kiasnya misalnya meninggal di bulan Rabiul Awal, tanggal 1 Rabiul Awal berikutnya, kayak itu sampai setahunan. Hadisnya apa yang pertanyaan macam-macam. Munyak kolon ada kubur tadi tahun ini harus orang ini bertahun lawak kita mengikuti itu sebetakun munyak kolon, orang ini 7 tahun itu kan sebetakun munyak, ini juga kubur tadi tidak munyakan. Tapi lantarannya di malam Jumat di bulan Rajab, min amihi, fayaqulu Allah Ta'ala berfirman, ya malaikati ushidukum, ya malaikati, saksikan kamu sekalian wahai malaikatku, inni ghafartu lahu, sungguhnya aku, kata Allah Ta'ala, telah mengampuni baginya sayyiatihi, akan keburukan-keburukannya, akhirnya mendapat ampunan. Tapi setahunan dulu. Wa mahautu khotoyahu, dan aku meleburkan, aku hapuskan segala macam kesalahan-kesalahannya, di ahyaihi, dikala atau pada waktu hidupnya bulan Rajab tersebut. Jadi bulan Rajab mendapatkan keampunan surah. Turun di tahun ini, akhirnya mendapatkan keampunan. Al-babus sadisu asyara fi dhikril malaki alladhi yadkhulul qabra qabla munkarin wa nakirin. Bab yang ke-16 pada menyebutkan malaikat yang masuk ke kubur sebelum masuknya mungkar nakir. Ruya Abdullah ibn Salam yadkhulu 'alal mayyit. Diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Salam, ada nantinya seorang malaikat yadkhulu, masuk mendatangi, 'alal mayyit, kepada si mayit, qabla an yadkhula munkarun wa nakirun, sebelum datang atau masuknya malaikat mungkar nakir. Yatala'la'u wajhuhu, wajahnya bercahaya, kasyamsi, seperti matahari. Ismuhu, namanya Ruman, malaikat Ruman, namanya Ruman. Yadkhulu 'ala mayyiti, adalah dia itu masuk atas si mayit itu. Tsumma yaqudu, kemudian dia duduk. Fayaqulu lahu, malaikat Ruman berkata bagi si mayit, uktub ma amilta min hasanatin wa min sayyiatin. Kata malaikat Ruman, tulislah apa yang engkau perbuat dari kebaikanmu dan daripada kejahatan. Tulis dia malaikat Ruman. Fayaqulu lahu, maka berkata si mayit bagi malaikat Ruman, bi ayyi syai'in aktubu, wahai malaikat, dengan sesuatu apa ulun ini menulis. Aina qalami, di mana pulpen ulun. Wa madadi, di mana tinta ulun. Wa dawati, di mana tempat tinta ulun. Fayaqulu lahu, maka berkata malaikat Ruman bagi si mayit itu, rihuka madaduka, liurmu adalah menjadi tinta. Wa qalamuka asbuka, pulpenmu adalah jari telunjukmu. Fayaqulu 'ala ayyi syai'in aktubu, di mayit bertanya lagi, dengan sesuatu apa wahai malaikat ulun menulis. Walaysa li sahifatun, ulun tidak punya buku aipun menulisnya. Qala alaihi salatu wassalam, lalu kata Nabi kita, fa yuqta'u min kafnihi, maka berkata si malaikat, yuqta'u min kafnihi,
memotong malaikat tadi min kafanihi dari kain kafannya, dirobek sedikit, entah bagian kepala kah kain kafan dirobek oleh malaikat, entah bagian bahu kah dirobek oleh malaikat kain kafannya tadi. Walahu fayaqulu hadihi sahifatuka, kata malaikat rumah, ini adalah bukumu, kain tadi. Faktub, tulislah olehmu. Fayaktubu ma'amila fid dunya, maka dia menulis apa saja yang dia kerjakan pada waktu di dunia, di kain kafannya. Min khairin, dari kebaikan, catatnya semua. Pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, dicatatnya. Faida balagha, maka apabila sudah sampai sayyi'atan, menulis kejahatannya, istahya minhu, si mayit itu merasa malu. Supaya tertulis sangat baik. Fayaqulu, lalu malaikat Rahman bertanya, ya khotihi, wahai orang yang bersalah, lima la tastahyi min khaliqika, mengapa engkau tidak merasa malu terhadap orang yang menciptakanmu, yaitu Tuhanmu. Haitsu amiltaha fid dunya, dari apa saja yang engkau dahulunya kerjakan keburukan itu di dunia. Wa tastahi minni al-an, dan sekarang engkau merasa malu dariku. Yang merasa malu itu cocoknya lawan Tuhan, bukan lawan aku, jadi malaikat. Thumma ya'muruhu, kemudian menyuruh akan dia oleh malaikat untuk menulisnya. Tagana lagi, berpikir. Fayarfa'ul malaku, maka malaikat mengangkat amudan gadanya, terjatuh. Fayadribuhu, maka dipukulkan oleh malaikat kepada si mayit, karena kalambatan menulis dengan baik. Bahasa kitanya pelelewat. Sudah nangkep kebaikan ditulis cepat, sudah nangkep kejahatan pelelewat menulisnya. Fayaqul abdu, setelah dicatat malaikat, lalu berkata si mayit itu, arfa'u anni, bangunkan aku, angkat aku wahai malaikat, hatta aktubaha, sampai aku ini menulisnya yang kejahatanmu tadi. Rupanya si mayit ini orang Banjar, Mbak aku. Ada ulun lagi, Mbak aku. Fayuktabu biha jami'u hasanatihi wa sayyiatihi, maka ditulislah baginya akan seluruh gawian kebaikannya dan gawian kejahatannya, lengkap sudah. Thumma ya'muruhu, kemudian malaikat memerintahkan akan dia an yatwiyaha, supaya melipat buku catatannya tersebut yang berasal dari kain kafan. Wa yuhtimuha, dan menstempelnya supaya sah. Ya kan, orang bila mula surat kan ada stempelnya. Bila ada stempelnya ada sah. Pun siapa ini? Ya memasukkan mulai stempel bahasa atau mensahkan tadi. Setelah distempel, bayat wiyah, lalu dilipatnya. Wa yaqulu, berkata lagi si mayit, bi ayyi syai'in, dengan sesuatu apa, akhtumuha, ulun menstempelnya, katanya lagi. Walaysa ma'i khotamun, ulun tidak punya khotamun, cincin untuk stempelnya. Fayaqulu akhtimha, berkata malaikat tersebut, stempelah olehmu, caplah olehmu, bidomrika, dengan kukumu, dengan kuku tandai. Fayuhtimuha, maka distempelnya
bidhafrihi dengan kukunya, wa yu'alliqaha dan digantungkannya fi unuqihi di lehernya ila yaumil qiyamah, dia sampai hari kiamat. Jadi bergantung di pinggulnya catatan. Atau mau dibaca bajul sudah digantung tuh mau bajul lagi. Tanda ada orangnya, ada catatannya sendiri. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan tiap-tiap manusia, kata Allah Ta'ala, telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Quran surah Al-Isra ayat 13. Sudah jelas dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yadkhulu ba'da dzalika, setelah itu selesai kemudian masuklah setelah itu munkarun wa nakirun, malaikat munkar dan nakir. Kadzalika, seperti itu pula. Wa idza ra'al 'asi kitabahu yaumal qiyamati, ketika orang yang melakukan perbuatan yang maksiat ini melihat pada bukunya pada hari kiamat, faida amara Allah Ta'ala bil qiraati, orang yang maksiat ini melihat bukunya di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bil qiraati, dengan membacanya. Lalu membacalah hamba itu yaqra'u hasanatihi, hamba itu membaca segala macam tulisan kebaikannya. Fa idza balagha ila sayyi'atihi, ketika sampai pada catatan yang buruknya, sakata, si hamba itu berdiam. Supaya dia berdiam. Fayaqulullah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, lima la taqra'u, mengapa engkau tidak membacanya wahai si hamba? Fayaqulu, si hamba tadi menjawab, astahi minka, wahai Allah Ta'ala, wahai Tuhan, ulun supan benar lawan dia. Fayaqulu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjawab, lima la tastahi di dunia, mengapa engkau dahulunya tidak merasa malu waktu di dunia aja? Wal ana, dan sekarang kata Allah Ta'ala, istahyaita minni, engkau merasa malu dariku. Maksudnya sekarang ini ada lagi rasa malu. Malu itu di dunia aja. Sini kan ada malu-maluan lagi kan, kita terang-terangan. Fayadamul abdu, maka menyesalah si hamba itu. Wala yanfa'uhun nadamu, maka tidaklah menyesal, tidaklah bermanfaat penyesalannya. Sudah di hadapan Allah Ta'ala, kenapa lagi menyesal? Mungkin hidup dunia masih bawa menyesal lagi, masih ada umur, ini tidak ada lagi penyesalan. Fayaqulullah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, khudhuhu faghullu thumma al-jahima sallu. Kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Quran surah Al-Haqqah ayat 30 dan 31. Dikira maras lagi Tuhan. Nah, maras itu waktu di dunia aja sudah Tuhan maras. Tidak ada Tuhan lagi malasnya, atau rasa apa maras, maras yang ada lagi. Sudah diberikan Tuhan tempo sebanyak-banyaknya di dunia. Ya ada meherani juga. Jadi sekarang kata Allah Ta'ala, ada lagi rasa maras kepada diriku. Kalau bahasa kitanya wassalam, katanya aku selamat tinggal. Ada lagi Al-Babu Sabi'u Asyara, bab yang ke-17, di dzikri jawabi su'ali munkarin wa nakirin,
pada menyebutkan menjawab pertanyaan mungkar nakir. Bil khabari, dalam satu khabar disebutkan idza wudi'al mayyitu bil qabri, apabila diletakkan mayit pada kuburnya, atau malakani aswadani, datang kepadanya dua orang malaikat yang hitam, azraqal ainani, mata keduanya biru, sautuhuma, suara keduanya karrahdi, seperti petir, ikan yang mendengar, wa absaruhuma, dan pandangan keduanya kalbarqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Yakhruqanil arda bi anyabihima, dua orang ini menghancurkan bumi dengan apa? Anyab, dengan tajinya, artinya dengan kukunya. Bedanya masuk ke tanah, hancur tanah itu. Masih karena lagi untuk bumi punya masuk ke ke dalam kubur, belah dua, kubur itu masukkan. Fayatiyanihi, maka datanglah keduanya malaikat mungkar nakir, min qibali ra'sihi, dari arah kepalanya. Fataqulu as-salatu, berkata kepalanya, as-salatu, kalian jangan datang ke sini. As-salatu, bahwasanya orang ini, mayit ini telah dahulunya melakukan salat. La ta'tiyahu min qibali farubba salatin shalla bil laili wan nahari hadran min hadzal mawdi. Orang ini sudah banyak salatnya, baik salat malamnya yang sunatnya, wan nahari, atau sembayangan wajibnya di siang harinya, hadran, karena takut, min hadhil mawadi'i, dari masuk ke tempat ini. Ini masuk ke ruang kubur ini sudah takutan tidaknya. Dia kepalanya bukan tadi, dia ujar kepalanya, sholat melindunginya, karena kepala pernah dilakukan untuk sholat, sujud, diri, dan lain-lain. Kemudian min qibali rijlaihi, kemudian kada jadi menghadap dari jihad kepalanya. Bukan nakir lagi datang dia dari jihad dua kakinya. Fayaqulani la ta'tiyahu min qibalina, dua kakinya berkata, janganlah kalian mendatangi ke jihad kami ini. Faqad kana yamshi bina ila jama'ati, karena sebelumnya adalah dia dahulunya, ujar kakinya berpakir, pernah berjalan untuk berjamaah. Hadaran, karena takut, min hadzal mawdi'i, dari tempat ini. Fayatiyanihi min qibali shimali, karena jadi mata terjadi batis. Fayatiyanihi an yaminihi, maka datang lagi kedua malaikat itu dari menuju jihad sebelah kanan kakinya. Fataqulu as-sadaqatu, berkata hasil sedekahnya. La ta'tiyahu, janganlah kau berdatangi ke sini, min qibali faqad kana yatasaddaqu bi, maka sungguh adalah dia dahulunya pernah memberi. Hadaran, karena takut, min hadzal mawdi, masuk ke tempat ini, pernah memberi. Bayatiyanihi min qibali shimal, karena jadi dari arah batis sebelah kanannya. Datang lagi dua malaikat itu dari batis sebelah kirinya. Fayaqulu sawmuhu, berkata puasanya, la ta'tiyahu min qibali, janganlah engkau datang keduanya dari jihadku ini. Faqad kana yaju'u, maka sungguh dia dahulunya lapar. Wa yahtishu, dan dia kehausan. Hadran min hadzal mawdi'i, karena takut masuk dari tempat ini. Fa yastayqidu kama yastayqidun nabimu, maka bangunlah siapa? Si mayat tadi terbangun sebagaimana bangunnya orang yang tidur. Fayaqulu, berkata dia, si mayat, madza turidani,
minni, apa yang kalian inginkan dariku, ujar si mayit. Fayaqulani, maka berkata Mungkar Nakir, nuridu minka, kami ini ingin dari engkau tauhidullahi, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Fayaqulu, dia berkata si mayit, asyhadu an la ilaha illallah. Oh, mengucap. Fayaqulani madza taqulu, benar menjadi malaikat Mungkar Nakir. Fayaqulani, maka dua malaikat Mungkar Nakir lagi bertanya, madza taqulu, apa yang engkau katakan fi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada hak Nabi Muhammad itu. Fayaqulu, si mayit tadi menjawab, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulani, lalu orang malaikat tadi berkata lagi, ista mu'minan wa mutta mu'minan. Kata terakhir dari orang malaikat, engkau ini mati dalam keadaan beriman dan engkau hidup dalam keadaan beriman, dan engkau mati dalam keadaan beriman. Selamat juga. Itu aja jawabannya, dua pertanyaannya yang seakan-akan bagi kita mudah, tapi belum tentu nanti kita dikubur bisa menjawab kayak itu. Kalau jawabnya mah aja, jangan melancar aja. Nanti kita judulnya. Mungkin kita waktu hidup lancar aja baca, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsummal hikmatu fi su'alil malakaini, kemudian hikmah yang terkandung pada pertanyaan dua orang malaikat tersebut, annal malaikata, sesungguhnya malaikat itu ta'anat fi bani Adam haitsu qalu, pernah mengatakan pada manusia keturunan Nabi Adam. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa nahnu nusab wa yasbiqu dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu kata malaikat. Malaikat berkata, mengapa engkau wahai Tuhan hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Maksudnya, wahai Tuhan, apakah ada cukup kami aja karena malaikat diciptakan? Biar anak menciptakan, adakah lagi selain kami? Kalau nantinya yang biar ciptakan itu kena di dunia mulah huru hara, mulah macam-macam, maksudnya manusia. Lalu kata Allah Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku, kata Allah Ta'ala, akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah Ta'ala berucap seperti itu, malaikat berdiam. Karena Allah Ta'ala bersuara, aku, kata Tuhan, akan menjadikan khalifah manusia. Ada lagi selain engkau wahai malaikat? Yang namanya manusia ini nanti, kata Allah Ta'ala, ada nantinya yang namanya pertumpahan darah, ada nantinya yang mengolah kerusakan, ada nantinya, kata Allah Ta'ala, mereka ini adalah ketujuh berwala. Kalau golongan engkau, kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, tidak pernah berwala, supaya ada makhluk selain engkau wahai malaikat yang aku ciptakan, kata Allah Ta'ala. Wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Ta'ala lagi bahwasanya aku ini mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, wahai malaikat. Fa ba'athallahu ta'ala malakaini ila qabril mu'minina liyas'alal mayyita man rabbuka ila akhirih. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat yang kuburnya, yang tadi penakir itu, kepada kubur orang beriman, supaya keduanya menanyai liyas'alal mayyit,
si mayit. Yang pertamanya apa? Marrabbuka, kita ketahui itu pertama ila akhirnya sampai habis, sampai ujungnya. Faya'muruhumullahu ta'ala, maka Allah ta'ala memerintahkan kepada mereka malaikat an yashhada baina yadayil malaikah, bahwasanya menyaksikan dua orang malaikat itu Munkar Nakir di hadapan malaikat yang lain, bima sami'a, dengan apa yang telah didengar oleh malaikat Munkar Nakir, minal abdil mu'minin, dari hamba yang beriman, tentang jawabannya. La'an aqalla asyuhud ithnani, yaqulu ar-rabbu ya malaikati qad akhadtu ruhahu wa taraktu malahu li ghairihi. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman lewat malaikat, wahai malaikatku, kata Allah Ta'ala, aku sudah mengambil rohnya dengan perantara malaikat malakul maut. Wa taraktu malahu, aku tinggalkan hartanya, li ghairihi, bagi keluarganya. Jadi yang meninggal hartanya untuk keluarganya aku tinggalkan. Wa zawjatahu, dan aku tinggalkan akan istrinya, bi hajri ghairihi, di pangkuan orang lain. Maksudnya suaminya meninggal, istrinya berlaki lawan orang lain. Wa jariyatihi li ghairihi, dan pembantunya yang ditinggalkannya bagi orang lain. Wa qiyahihi li ghairihi, fasa'alahu fi fadlil ardi falam yarda illa anni wa lam yujib an wahidin illa anni. Tidak ada lagi yang tersisa daripada hamba-Ku itu, kata Allah Ta'ala, karena sudah aku ambil ruhnya, semuanya Dia tinggalkan. Tidak lagi yang dibawa, yang dibawa amalnya, amal perbuatan yang dibawa. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman lagi, Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini. Apabila seseorang itu, kata Allah Ta'ala, yang awal menjawab, maka jawabannya Rabbi Allah wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini, alam ta'lamu anni a'lamu ma la ta'lamun. Dengan mau menjawab, siap gak ada yang memukul. Maka sekali dipukul, termasuk ke dasar bumi yang paling tujuh ke bawah, 40 tahun ke bawah, tinggalannya perjalanan 40 tahun, enak beli pulang ke permukaan, jatuh pulang, 40 tahun pulang ke bawah dasar bumi, 40 tahun timbul pulang, jatuh pulang, sampai bila sampai mau menjawab, sampai kiamat pulang, kadang pulang lah itu, bosan loh, dipukul orang terus masih bosan lah. Aku bisa kurang terus ya. Nama lagi bahida. Al-babu tsaminu asyara, bab yang ke-18, fi dzikril kiramil katibin, pada menyebutkan malaikat kiraman katibin. Ruya anna kulla insanin ma'ahu malakani, diriwayatkan sesungguhnya bagi setiap manusia itu ada dua orang malaikat yang menyertainya. Malakani ahaduhuma an yaminihi, salah satu malaikat an yaminihi, berada di sebelah kanannya, yang tubul hasanati, mencatat segala macam kebaikan-kebaikannya, min ghairi syahadatil akhar, tanpa menyaksikan malaikat yang di sebelahnya. Jadi masing-masing malaikat itu tugasnya yang sebelah kanan, sebelah kiri. Kada mayitihi, malaikat sebelah kanan, sebelah kiri, malaikat sebelah kanan, masing-masing tugasnya. Wathani an yasarihi, yang kedua malaikat itu berada di sebelah kirinya, yang tubuh sayyiati, menulis segala macam kejahatan, wala yaktubuha, tidaklah mencatat akan dia, illa bi syahadati sahibihi, kecuali dengan menyaksikan orangnya langsung. Siapa yang menyaksikannya? Malaikat mengikutinya. Fa in qa'ada yakunu ahaduhuma an yaminihi, maka jika duduk
manusia itu ahaduhuma an yaminihi, maka salah satu daripada dua malaikat itu duduk sebelah kanannya juga. Di kemana-mana malaikat itu ada. Wal akharu an yasarihi, dan yang lainnya malaikat satunya duduk sebelah kirinya. Fa in masya yakunu ahaduhuma khalfahu, jikalau manusia itu berjalan adalah salah satu malaikat itu khalfahu, berada di belakangnya, wal akharu amamahu, dan yang lain di depannya. Ya, ada pengawal. Ilmunya seorang anak batang sudi yang takutan. Ada pengawalnya. Kalau kita takutan batang sudi, apalagi ada manusianya, hutan belantara, padang biawak yang di bawah situ, takutan. Ketika berumah seorang takutan, padahal ada lagi malaikat mengawani. Fa inna ma yaqumu ahaduhuma, jika adalah manusia itu tidur, salah satu daripada malaikat itu inda ra'sihi, berada di kepalanya, di sisi kepalanya. Wal akharu, dan yang lain malaikat yang satunya inda rijlaihi, berada di salah satu dua kakinya. Jika merasa tuh murid seromanan, kalau tahu udah ayo murid seromanan. Wa fi riwayat ukhra, riwayat yang lain menyebutkan khamsatu amlakin, ada 5 orang malaikatnya. Malakani bil laili, 2 orang malaikat yang bertugas di waktu malam. Wa malakani bin nahari, 2 orang malaikat yang bertugas di siang hari. Wa malakun la yufariquhu, dan 1 malaikat yang tidak pernah memisahnya fi waqtin minal awqati, pada satu waktu daripada waktu-waktu yang lain. Wa dzalika qauluhu ta'ala, seperti mana disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Artinya bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya karena nasib baik dihindarkan malaikat dari kejahatan orang. Kita berbuat jahat misalnya, selamatnya berarti ada bantuan malaikat yang menyelamatkan, ada yang menyebaki supaya tidak berusung. Cuma melihat berjalan lagi, malaikat membantu apa? Ada orang menjebak. Nah, nasib baik, pun sudah nasibnya tertulis. Hari ini kita berusung gaya. Sebutkan tadi dalam Al-Quran, yahfadunahu minal jinni wal insi wasyayatin, famalakani yaktubana hasanati wasyayatin baina katifaihi wa qalamahuma lisanuhu wa dawatuhuma famuhu. Dorong malaikat itu yang mencatat kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan, baina katifaihi, berada di antara 2 belikat manusia. Jadi kada jauh banget baina katifaihi. Setelah mencatatnya baina katifaihi, wa qalamahuma, kolpen keduanya, lisanuhu, lidah malaikat. Jadi di kolpennya lidah malaikat. Wa dawatuhuma, dan tintanya atau tempat tintanya adalah mulutnya si malaikat itu. Dia sudah masuk otomatis. Wa madaluhuma riquhuma, tempat pulpennya liur, kemudian pulpennya ya mulut malaikat. Wa huma yaktubani, keduanya itu menulis a'malahu, akan pekerjaan si hamba itu, ila mautihi, sampai matinya, sampai akhir ujung hayatnya. Ketika sakaratul maut masih ada malaikat yang
mencatat akan. Sudah ditarik ruhnya, lalu malaikat tersebut habis tugasnya mengawal si hamba itu. Waruwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sahibal yamin aminun ala sahibis shimal. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sungguhnya malaikat yang menjaga bagian kanan itu dipercaya atas malaikat yang menjaga di sebelah kirinya. Jadi malaikatnya itu yang namanya malaikat jujur harus dicatat. Kadang berlebih-lebihan tuh ada kurang, ada lebih, ada. Fa idza amila al-'abdu sayyi'atan wa arada sahibu shimal an yaktubuha qala lahu sahibul yamin. Maka apabila si hamba itu mengerjakan kejahatan, warada dan ingin malaikat yang di sebelah kiri mencatatnya, menulis keburukannya, qala lahu, berkata bagi malaikat sebelah kiri, sahibul yamin, malaikat yang sebelah kanan berkata, amsik, kata malaikat sebelah kanan, tunggulah dia. Malaikat yang kiri jangan ditulis dulu, tunggulah dia. Fayamsiku sab'a sa'atin, maka ditunggui si hamba itu sampai 7 jam waktunya. Fa in istaghfarallah, jikalau dia memohon ampun kepada Allah Ta'ala, bertaubat sebelum 7 jam, lam yuktab, tidak ditulis kejahatan. Wa illam yastaghfirillah, dan jikalau dia tidak minta ampun kepada Allah Ta'ala, bertaubat dan beristighfar dalam 7 jam itu, kutiba sayyi'atun wahidatun, dituliskan akan satu kejahatan. Jadi 7 jam jarak. Jadi jangan mentang-mentang 7 jam macam-macam nang dijauhi, nang dilarang, jangan dua. Kan awalnya coba ampihnya, yang kayak itu juga salah juga. Ini masanya 7 jam ditahan. Bilanya tetap juga ada istighfar dan taubat, dituliskan satu kejahatan. Fa idza qubidal 'abdu wa wudi'a fi qabrihi, maka apabila siapa telah dicabut nyawanya, wa wudi'a fi qabrihi, dan diletakkan dalam kuburnya, qala al-malakani, berkata dua malaikat, ya Rabbi waqaltana bi 'abdika, wahai Tuhan kami, pian wakilkan kepada kami untuk apa? Naktubu amalahu, akan mencatat kami ini pekerjaannya. Nah, sampai disambung. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan usul khotimah, jadi juga daripada usul khotimah, dan kita diberikan Allah Subhanahu daripada manzarahi, menghadan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafsin 'adada ma sami'ahu